Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM meminta seharusnya penyelenggara pasar Ramadan dibuat lebih inovatif. Hal itu bertujuan agar pasar Ramadan yang digelar lebih murah dan menarik pengunjung. Pasar Ramadan diharapkan dapat memberikan suatu motivasi sebagai upaya untuk lebih meningkatkan semangat dan rasa cinta pada produk daerah sendiri. Halikinor mengatakan, perlu inovasi untuk tahun berikutnya bagaimana supaya pasar Ramadan ini menjadi lebih meriah dan diminati, mulai dari yang disajikan maupun jenis-jenis yang disajikan. Hal itu ia ungkapkan setelah melihat pasar Ramadan yang diselenggarakan tahun ini. Halikinor menilai pasar Ramadan tahun ini tidak semeriah pada tahun sebelum terjadi pandemi COVID-19. Karena itu diharapkan agar pasar Ramadan dapat meriah seperti sebelum pandemi. Inovasi harus dilakukan untuk pelaksanaan selanjutnya, baik itu dari jenis takjil yang dijual hingga harganya harus lebih murah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana perlu pemerintah kabupaten memberikan subsidi harga minimal yang dijual, contoh harga bingka kentang Rp30.000, Pemkab memberikan subsidi Rp10.000, jadi harga jual ke konsumen hanya Rp15.000. Jika seperti itu dipastikan akan ramai setiap hari. Kue Ramadan. Apakah Bapak kangen Pak dengan cita rasa atau gimana itu? Ya pertama memang kalau kita hari-hari kan kadang-kadang kue-kue seperti ini tidak ada. Kalau ke ruang, kolak itu jarang dijual. Nah, pada saat bulan Ramadan baru itu menjual. Di samping kangen dan juga saya kan ini kan kita membangkitkan UMKM. Jadi saya ikut berbelanja supaya mereka juga yang berjualan di sini. Dan saya juga mengimbau masyarakat untuk ikut berbelanja di sini. Supaya ya pedagang di sini juga akan bangkit kembali dan mereka tetap bisa eksis di saat-saat seperti ini ya. Bapak, mungkin inovasi ke depan ini sebaiknya seperti apa supaya lebih menarik ini Pak? Ya jadi mungkin ada pengaruh juga setelah COVID kan kemarin 2 tahun bahkan hampir 3 tahun kita vakum sehingga melaksanakan kegiatan ini masih tadi berdasarkan laporan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian bahwa ini ada peningkatan setelah kemarin. Nah, tapi harapan kita ini masih sebenarnya bisa lebih meriah. Makanya saya katakan tadi coba ada inovasi apa saja supaya kelihatan pasar ini betul-betul menjadi pasar yang meriah. Memang karena ini juga ada pengaruh di mana-mana ada beberapa tempat yang juga ada tempat masyarakat langsung berjualan, ada di depan rumah masing-masing, ada juga yang memang mengelompok. Contoh misalnya di Bamang biasanya di situ ada. Nah jadi itu juga ada pengaruh. Tapi karena ini pemerintah dalam rangka mendukung UMKM, nah ini saya katakan tadi seperti tahun ini kami minta ada juga dijual bahan sembako misalnya untuk menjaga inflasi di samping pasar takjil seperti ini. Dan tahun depan itu tadi bisa berinovasi bagaimana entah ada semacam acara-acara apa untuk mengisinya atau dilombakan atau bagaimana subsidi. Atau juga misalnya tadi kuenya juga disubsidi oleh pemerintah sehingga itu membantu masyarakat yang berbuka puasa pada saat Ramadan seperti itu. Bisa saja seperti itu untuk inovasi ke depan supaya bisa lebih meriah dan bisa lebih terbantu masyarakat kita khususnya yang menjalankan ibadah puasa. Untuk imbauan protokol kesehatan di pasar Ramadan Pak? Imbauan protokol kesehatan di lagi Pak. Ya, jadi kalau COVID tidak ada peningkatan, tidak ada itu. Cuma ada edaran dari Menseknek hari ini yang saya terima bahwa untuk karena ini saat ini pandemi mengarah ke endemi. Jadi kecenderungan sudah menurun dimanapun. Nah, ada kekhawatiran pemerintah pusat dengan kegiatan pasar Ramadan, buka puasa bersama jumlah besar, termasuk nanti arus mudik, ini bisa terjadi peningkatan penderita COVID. Sementara ini harapan kita ini terus menurun, melandai dan nanti pemerintah mungkin akan membuat keputusan bahwa ini tidak ada lagi pandemi, ini endemi saja, sehingga aktivitas masyarakat itu kembali normal dan tidak ada lagi harus pakai masker dan segala macam. Karena saat ini kalau kita di bandara, kita dalam pesawat itu masih diwajibkan pakai masker. Nah, seperti itu. Karena masih namanya juga masih dalam suasana pandemi COVID walaupun sudah penurunan. Sehingga ada edaran itu untuk membatasi ini dengan harapan bulan suci Ramadan termasuk nanti sampai Lebaran tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap itu. Kalau itu tidak terjadi berarti mudah-mudahan awal tahun nanti sudah dihapuskan, sudah ada keputusan bahwa ini tidak lagi pandemi tapi menjadi endemi, sehingga tidak ada yang menjadi momok, tidak ada yang menakutkan. Seperti Pak, itu. kalau masyarakat boleh Pak, menggelar buka puasa bersama?
itu pemerintah, dan kita hanya menghimbau masyarakat ya, kalau masyarakat ya aturlah, tapi saya sarankan tetap protokol kesehatan ya. Mungkin di masjid-masjid tetap aja buka adal, tetap buka personal, silakan saja itu, cuma masyarakat juga tahu bagaimana menjaga jarak. Terutama kalau acara pemerintah ya kita mengikuti anjuran mereka saja. Pak, aturan operasional warung makan selama bulan Ramadan seperti apa, Pak? Itu diatur teknis, nanti ada hasil rapatnya belum dilaporkan ke saya jam berapa mereka buka dan bagaimana. Hanya saya mengimbau kalau toh memang ada warung yang tetap harus buka, tolong pertama suasana tertutup, jangan, karena kita menghormati yang melaksanakan ibadah puasa, kan semua sudah mengerti aja itu. Saya rasa kan tempat kita kan itu urusan umat beragama ini sangat toleransi cukup tinggi, jadi tinggal mengatur, jangan kelihatan lah misalnya terbuka seperti itu kan. Itu walaupun orang berpuasa tuh jangankan cuma melihat begitu biar di depan, kalau memang niat puasa tidak akan buka, tapi kan itu tidak menghormati. Dan kita saling toleransi, saling menghormati, jadi tinggal jam nanti masih diatur, tapi walaupun tidak diatur ya milik warung kan akan bisa menyesuaikan lah, paling tidak tertutup dan jamnya pun ya pada saat orang yang membutuhkan lah, seperti itu ya. Pak, tadi ada Maka dipikirkan bagaimana berinovasi seperti itu sehingga betul-betul membantu. Pasar Ramadan ini diharapkan dapat memberikan suatu motivasi sebagai upaya untuk lebih meningkatkan semangat dan rasa cinta masyarakat kepada produk daerah sendiri. Di sisi lain, dengan inovasi itu juga dapat mencapai misi dan tujuan yang direncanakan sebagai bagian integral dan dari pembangunan kota yang dianggap menjadi salah satu media efektif untuk penyebarluasan informasi, promosi, dan peluang investasi bagi para produsen dan UMKM di Kota Sampit. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Turi Subagio, Sampit TV mengabarkan.